Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Indonesia. Ya, hari ini kita akan belajar tentang membuat peta pikiran atau peta konsep nih. Ini yang sering sekali kalau misalkan Bapak guru di sekolah itu sering membuat peta konsep dalam menjelaskan materi. Nah, kenapa digunakan peta konsep? Nah, seperti dari namanya, peta konsep atau peta pikiran itu adalah sebuah alur atau cara untuk menjelaskan sesuatu. Jadi poin-poinnya saja dan dihubungkan oleh tanda panah atau garis-garis yang saling berhubungan. Jadi seperti kayak struktur organisasi saling berkaitan. Misalkan ada di divisi pemasaran. Di divisi pemasaran itu ada yang divisi sosial media, ada divisi promosi online, ada divisi promosi di televisi misalkan. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan coba jelaskan tentang peta pikiran ini. Baik. Ya, Ananda sekalian, jadi isi buku pada umumnya terdiri atas beberapa bab. Nah, dan di dalam bab, setiap bab terbagi pula ke dalam subbab. Nah, pada setiap subbab dirinci menjadi beberapa bagian lagi. Nah, pembahasan isi buku ini akan lebih mudah apabila disajikan ke dalam suatu pemetaan yang kita sering kali bilang itu adalah peta konsep. Ini definisi umum dari peta konsep ya. Jadi seperti merangkum sebuah buku menjadi sebuah peta. Nah, the konsep misalkan ada buku bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia kemudian kalian bagi-bagi, ada yang menjelaskan teks deskripsi, ada yang menjelaskan teks narasi, ada yang menjelaskan teks eksplanasi misalkan. Nah, nanti teks deskripsi apa saja misalkan dibagi lagi bagian-bagian teks deskripsi, tujuan teks deskripsi apa dan lain sebagainya ya, seperti itu. Kita lanjut agar lebih paham. Nah, di sini membuat peta pikiran adalah salah satu cara untuk membantu otak memahami bagian-bagian dalam buku, terutama buku non-fiksi. Jadi karena peta pikiran ini itu dibuat seperti hierarki, jadi kita tahu ini adalah bagian dari ini. Nah, hal ini berkaitan dengan ini gitu kan, saling berkaitan. Jadi hubungan antara satu poin pembahasan dengan poin yang lain kita jadi tahu alurnya. Jadi di pikiran kita jadi lebih mudah untuk dipahami. Nah, kemudian juga sebelum merangkum suatu buku, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mempermudah prosesnya. Hal yang harus diperhatikan sebelum membuat peta pikiran atau merangkum alur isi buku antara lain, yang pertama, Ananda harus membaca buku hingga memahami secara utuh dan lengkap ya. Ini tentu harus Ananda baca bukunya, pahami secara lengkap. Kemudian tuliskan intisari dari bacaan atau buku. Nah, tulis apa yang Ananda baca, kemudian tulis kalimat-kalimat tersebut dan rangkai kalimat, serta langkah terakhir adalah memeriksa ulang. Nah, ini kalau merangkum buku. Jadi kalau merangkum buku, baca, pahami kalimatnya, kemudian juga bisa Ananda tuliskan agar tahu ini inti-intinya ke sini. Kemudian bisa dituliskan dengan bahasa Ananda sendiri, itu lebih mudah juga ya. Nah, kemudian ini ingat ya yang kemarin kita pelajari tentang SQ3R untuk survei, question, dan read, recite, recall. Nah, kalau survei memeriksa, meneliti. Nah, dari arti kata survei itu kan mengidentifikasi. Kemudian question, nah ini mengajukan pertanyaan, menyusun daftar pertanyaan yang jelas. Dan read, membaca. Recite, menjawab atau menghafal. Recall, meninjau ulang atau review ya. Ini. Baik. Nah, ini contoh peta konsep itu ya. Ananda contoh di sini nih, Bapak coba jelaskan satu. Ini asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, berawalnya dari apa? Nah, sebelum mengenal tulisan, kemudian di sini juga sebelum mengenal tulisan
ada penjabarannya lagi, tapi Ananda buat penjabarannya seperti ini. Kemudian terbentuknya Kepulauan Indonesia, mengenal manusia purba Indonesia. Nah ini asal usul manusia Indonesia asalnya berawal dari apa? Nah ini asal usulnya berawal dari corak kehidupan masyarakat. Nah coraknya apa saja? Corak kehidupan masyarakat ada pola hunian, berburu meramu, sampai bercocok tanam, sampai sistem kepercayaan. Nah kemudian asal usul nenek moyang Indonesia juga perkembangan teknologinya seperti apa? Nah ada ya antara batu dan tulang, ada teknologi batu dan teknologi tulang. Nah dulu misalnya belajar tulang itu kan bisa digunakan untuk senjata, batu misalkan antara pantai dan gua, untuk tempat berlindung, mengenal api, revolusi, dan konsep ruang pada hunian. Ini perkembangan teknologi asal usul nenek moyang Indonesia. Jadi Anda bisa mengklasifikasi, ini ke sini bagian-bagiannya, atau di sini pengalaman, misalkan pengalaman tentang pembelajaran tentang pengalaman tentang apa? Mendengarkan berupa penjelasan dan membuat denah sekolah tujuannya. Kemudian pengalaman berbicara, penjelasan. Kemudian kegiatannya apa? Menjelaskan denah sekolah. Membacanya menemukan makna dan informasi tentang denah sekolah. Kemudian menulis surat pribadi. Nah misalkan seperti itu. Jadi kita menggolongkan apa yang kita baca gitu kan, seperti itu. Nah kemudian di sini juga contoh lain, perubahan masyarakat masa penjajahan dan tumbangnya semangat kebangsaan. Nah, contohnya ini awalnya kedatangan bangsa Barat, kemudian kondisi masyarakat masa penjajahan, kemudian semangat kebangsaan. Nah kedatangan bangsa Barat ini apa saja? Yang pertama latar belakangnya apa, proses kedatangannya apa. Dan juga di sini kondisi masyarakat pada masa penjajahan, ada monopoli, ada kerja paksa, ada sewa tanah, tanam paksa, perlawanan. Nah, semangat kebangsaan, ini latar belakang, tekad, dan lain sebagainya. Nah, jadi Ananda mengklasifikasikan. Nah, jadi membuat peta konsep seperti ini. Oh, ini kesini berhubungannya, dan yang ini berhubungan dengan yang ini, ya. Nah ini juga sama, hakikat berbicara formal. Ini ada berbagai faktor, kemudian faktornya itu apa saja. Di sini jelaskan contoh kegiatan berbicara formal apa, wawancara, dan lain sebagainya ya. Itu untuk peta konsep. Jadi misalkan Ananda baca sebuah buku, kemudian buku itu subbabnya berbicara tentang apa, babnya berbicara tentang apa. Misalkan kan buku 1 judul, kemudian babnya tentang apa saja, misalkan ada A, B, C, D. Nah dari A itu ada subbab kan, dibagi-bagi lagi, ada A1, A2, A3. Nah jadi bisa dibuat seperti ini ya. Nah untuk ini Ananda untuk di akhirnya akhiri ada tugas ini. Jadi tugasnya ini buat peta pikiran atau peta konsep dari sebuah buku non-fiksi ya, buku ilmiah atau buku ilmiah. Jadi Ananda coba baca buku non-fiksi, bukan buku pelajaran ya, tapi buku yang ada di rumah atau di misalkan punya bapak atau ibu kalian, boleh dipinjam buku non-fiksinya. Kemudian kalian bisa lihat tuh di daftar isi itu menjelaskan tentang apa, dan kalian bisa buat peta konsepnya. Misalkan buku tentang buku pintar video editing. Nah di buku pintar video editing ini ada bab pertama, pintar editing video dengan shortcut misalkan. Nah itu bab pertama. Yang kedua dengan aplikasi yang lainnya. Nah di shortcut ini dibagi-bagi juga. Yang pertama mengenal shortcut, editing dasar yang harus dikuasai, transisi video menggunakan audio. Nah jadi Ananda bagi-bagi gitu kan ke dalam poin-poinnya ya. Jadi sebuah peta konsep ya, seperti itu ya. Itu saja Ananda yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan kepada pengampu masing-masing di Banin dan di Banat.
silahkan Ananda kerjakan untuk buku ini. Tugasnya dikumpulkan di e-learning. Kemudian Bapak berpesan untuk rajin untuk masuk sekolahnya, karena satu hari misalkan nggak masuk itu kan ketinggalan banyak pelajaran ya. Dan sebisa mungkin bisa hadir. Kemudian tugas juga dikerjakan, dan juga jangan lupa jaga kesehatan ya. Di masa pandemi ini kita harus bisa menjaga kesehatan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.